Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Yuni di channel YouTube Pembelajaran PPKN. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran dari Mem Yuni. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Adik-adik peserta didik kelas 7, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adik-adik, untuk kompetensi dasar, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan materi pembelajaran, pengertian norma, tujuan pembelajaran setelah selesai belajar hari ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, memiliki sikap bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, memiliki pengetahuan dapat mendeskripsikan pengertian norma. Yang ketiga, keterampilan diharapkan adik-adik mampu menyajikan hasil telaah pengertian norma. Dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, tentunya ada aturan yang harus kita taati atau kita laksanakan. Untuk itu, sebelum materi ini pembahasannya dilanjutkan, silakan kerjakan dulu kuis berikut ini. Buatlah 4 contoh aturan yang berlaku dalam lingkungan keluargamu. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Walaupun belajar pada saat ini secara daring atau pembelajaran jarak jauh, tentunya tetap ada aturan. Untuk itu, silakan kalian kerjakan kuis berikut ini, buat di buku catatan ya. Nanti dikumpulkan atau dikirimkan sekalian dengan tugas yang akan diberikan di akhir pembelajaran. Tetap semangat ya untuk melakukan yang terbaik. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini diambil gambarnya sebelum masa pandemi. Jadi masih tatap muka, peserta didik dengan Bapak Ibu guru boleh langsung melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, gambar ini menunjukkan sikap yang baik di mana peserta didik memberikan salam, yaitu menghormati para guru yang ada di sekolah. Gambar kedua, coba kalian simak gambar kedua ini. Ini menunjukkan
peserta didik membantu seorang bapak dan seorang anak untuk menyeberang jalan. Tepatnya di tempat penyeberangan, yaitu zebra cross. Dan gambar yang ketiga ini menunjukkan aktivitas, yaitu beribadah. Ya, sedang beribadah. Kemudian gambar yang keempat ini menunjukkan seorang anak kecil membantu seorang bapak yang sudah tua memberikan sedekah kepada bapak tersebut. Dan selanjutnya gambar berikut, coba kalian simak atau perhatikan. Ini menunjukkan gambar dari profesi, ya. Ada petani, ada jualan bakso, ada hakim, polisi, dan lain sebagainya. Dan menunjukkan juga apapun profesi ataupun pekerjaan, bahwa seluruh lapisan masyarakat memerlukan aturan ataupun yang disebut hukum. Dan adik-adik, apa hubungannya dengan materi hari ini? Gambar-gambar yang sudah ditunjukkan tadi tentunya berhubungan, bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan aktivitas atau hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Dan juga menunjukkan bahwa di dalam aktivitas tersebut tentunya dibutuhkan aturan ataupun yang disebut dengan norma. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat norma. Di jalan raya, kita bisa menyaksikan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Seperti di gambar berikut ini, perhatikan di mana mereka membawa kendaraan motor tapi tidak menggunakan helm. Dan juga kapasitas penumpangnya sudah melebihi batas. Dan apakah pelanggaran tersebut akan dibiarkan? Atau kalian sendiri ikut melanggar aturan? Mungkin adik-adik di rumah juga pernah melakukan hal ini. Membawa motor tanpa menaati peraturan lalu lintas. Karena itu, kalian sebagai penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa norma itu dan bagaimana norma mengatur kehidupan masyarakat. Manusia sejak kelahiran hingga akhir hayatnya selalu hidup berkelompok. Dan seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah son politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu.
Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dan menurut Roscoe, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma atau hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan umum yang terdiri dari 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum yang mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Yang kedua, kepentingan masyarakat yang terdiri dari kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Yang keempat, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. Dan keenam, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. Dan yang ketiga yaitu kepentingan pribadi yang terdiri atas 1. Kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Yang kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Dan yang ketiga, kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Nah, itulah kepentingan-kepentingan baik pribadi masyarakat yang harus dilindungi oleh norma ataupun hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul,
pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya, tentunya setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentulah berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah. Berdasarkan penjelasan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Dan berdasarkan materi yang sudah dipelajari, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa manusia memerlukan aturan dalam kehidupan bermasyarakat? Yang kedua, jelaskan pengertian norma menurut pemahaman kalian. Dan yang ketiga, apa akibatnya jika norma tidak ada dalam kehidupan masyarakat? Demikian untuk tugas yang harus dikerjakan. Jadi tugas-tugas yang ada kerjakan dengan sebaik-baiknya dan kirimkan dengan tepat waktu. Demikian untuk materi hari ini dan juga tugasnya. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan materi berikutnya, yaitu macam-macam norma. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.